Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tania Natasha, kelas KM 103 dengan NIM 2505010100066 dari Prodi PJJ Komunikasi dengan judul video pemahaman corporate communication dan implementasinya dalam perusahaan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Rosana SSMIKOM, AMIPR CPS. Pada video ini, saya akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah pengantar corporate communication dengan 5 pertanyaan utama yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan secara runtut dan jelas menggunakan beberapa pandangan ahli untuk memperkuat penjelasan. Soal pertama. 1. Jelaskan pemahaman Anda mengenai komunikasi perusahaan atau corporate communication, baik segi perspektif, fungsi atau peran, dan kedudukannya. Jawaban pendukung dapat disertai dengan pandangan ahli. Jawaban saya, komunikasi perusahaan adalah total aktivitas komunikasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Menurut Jackson 1987, pendekatan terintegrasi untuk semua komunikasi yang dihasilkan oleh komunikasi diarahkan pada semua kelompok sasaran yang relevan. Setiap item komunikasi harus menyampaikan dan menekankan identitas perusahaan menurut Blow 1986. Perspektif simbolik. Komunikasi membentuk citra, identitas, dan reputasi perusahaan. Fungsi atau peran. Menurut Cornelissen 2014, corporate communication berperan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder, menjaga reputasi perusahaan, mengelola isu dan krisis, mengharmonikasikan pesan dari seluruh divisi agar konsisten. Kedudukannya, menurut Cornelissen 2014, corporate communication memiliki kedudukan sebagai fungsi strategis yang mengkoordinasikan seluruh komunikasi organisasi agar selaras dengan visi dan tujuan perusahaan. Ia menyebut bahwa komunikasi perusahaan adalah strategic management function. Soal kedua, terbentuknya iklim komunikasi pada sebuah perusahaan ditentukan oleh gaya komunikasi pimpinan. Menurut Anda, gaya komunikasi apa saja yang ideal untuk diterapkan dalam membangun suasana yang kondusif, aktif, dan produktif dalam sebuah perusahaan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya, gaya komunikasi pimpinan yang ideal untuk membangun iklim komunikasi positif. Yang pertama, gaya komunikasi terbuka menurut Pace dan Fowles Reading. Pimpinan memberikan akses informasi secara jelas, tidak menutup-nutupi hal yang penting, dan mendorong karyawan untuk berbicara. Contohnya, briefing rutin, update informasi, transparansi keputusan. Kedua, gaya komunikasi partisipatif atau demokrasi. Menurut Reading Likert, pimpinan melibatkan karyawan dalam diskusi dan keputusan penting. Contohnya, brainstorming sebelum membuat kebijakan. Ketiga, gaya komunikasi dua arah. Menurut Groening and Hone, pimpinan mendengarkan dan merespons secara seimbang, bukan hanya instruksi sepihak, contohnya bermusyawarah dalam rapat di kantor. Keempat, gaya komunikasi empatik. Menurut Robbins, pemimpin memahami kondisi emosional dan kebutuhan karyawan. Contoh, memberikan toleransi saat ada karyawan mengalami masalah keluarga atau kesehatan. Yang kelima, gaya komunikasi asertif. Robbins, pemimpin menyampaikan informasi secara tegas, jelas, tanpa mengancam atau membentak. Contohnya, pemimpin menjelaskan deadline dengan nada tegas namun tetap sopan. Soal ketiga,
Jelaskan urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer dan government. Jawaban saya, urgensi membangun relasi dengan customer bisa menciptakan loyalitas dan kepuasan mampu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, serta memperoleh masukan untuk inovasi sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif. Urgensi membangun relasi dengan government untuk memastikan kepatuhan regulasi sehingga mendukung keberlanjutan operasional, juga membangun kepercayaan publik, serta mendapatkan dukungan program pemerintah. Tahapan membangun relasi dengan customer. 1. Identifikasi pelanggan. 2. Komunikasi dan edukasi. 3. Pelayanan berkualitas. 4. Evaluasi. Tahapan membangun relasi dengan government. 1. Identifikasi lembaga terkait. 2. Memahami regulasi. 3. Komunikasi. 4. Kerjasama. 5. Evaluasi kepatuhan. Soal keempat, bagaimana cara Anda membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya, menurut Vanderell dan Faubron 2007 dan Bernstein 1984, identifikasi perusahaan menurut Bernstein 1984, identitas perusahaan adalah jati diri perusahaan yang mencakup nilai-nilai budaya organisasi, visi dan misi, logo warna dan simbol, serta cara perusahaan menampilkan dirinya ke publik. Contohnya, Gojek warna hijau, logo G, nilai empowerment, layanan digital. Citra perusahaan, menurut Vanderell 1995, citra adalah kesan atau persepsi publik terhadap perusahaan pada waktu tertentu. Contohnya citra Indomie, produk aman, enak, dan populer. Reputasi adalah penilaian jangka panjang terhadap kredibilitas, kepercayaan, dan konsistensi perusahaan. Contohnya, Bank BRI memiliki reputasi kuat sebagai bank mikro UMKM besar. Soal kelima, jelaskan apakah ada perbedaan dalam penyelesaian konflik di sebuah perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Berikan argumentasi Anda dan jelaskan pula tahapan-tahapan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jawaban saya, ada perbedaannya. Di perusahaan pemerintah atau publik memiliki struktur mekanistik, hierarki panjang, dan birokrasi ketat, sehingga penyelesaian konflik harus mengikuti SOP atau kepegawaian dan regulasi negara. Sedangkan non-pemerintah atau swasta, penyelesaian konfliknya tidak terlalu terikat, aturan formal serta struktur lebih organik, fleksibel, cepat, dan adaptif. Argumentasi saya terhadap hal tersebut, perusahaan pemerintah mengutamakan keamanan prosedural dan akuntabilitas, sehingga prosesnya lebih kaku. Sedangkan perusahaan swasta mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan hasil, sehingga konflik lebih cepat diselesaikan. Beberapa tahap penyelesaian konflik dalam sebuah perusahaan. Identifikasi konflik. Memastikan masalah yang diselesaikan adalah akar konflik, bukan gejalanya. Analisis penyebab, mendapatkan pemahaman yang objektif, pengumpulan informasi, mendapatkan data yang valid dari semua perspektif agar keputusan tidak sepihak, menentukan alternatif solusi, menciptakan opsi yang win-win atau setidaknya adil bagi semua pihak, negosiasi atau mediasi, menghasilkan komitmen dan kesepakatan yang dapat diterima, implementasi, memastikan keputusan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya disepakat, evaluasi dan monitoring, mencegah konflik berulang melalui perbaikan budaya kerja dan SOP. Baik, itu semua pertanyaan serta jawaban. Demikian pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya komunikasi perusahaan
dalam mengelola hubungan, reputasi, dan kinerja organisasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.